Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Bagaskoro. Saya Kasturi. Di sini kami berdua akan saya sendiri menjelaskan mengenai surat berharga bersifat pengangkutan. Dan saya akan menjelaskan surat berharga bersifat kebendaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang surat berharga yang bersifat kebendaan atau biasa disebut dengan kononsemen sebagai surat berharga. Pasal 506 KUHD mendefinisikan kononsemen sebagai suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh pengangkut yang menerangkan bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu untuk diangkut ke suatu tempat tujuan yang ditujukan untuk menyerahkan kepada orang dituju disertai dengan persyaratan-persyaratan barang-barang itu. Persyaratan penyerahan barang-barang itu. Kononsemen ini merupakan dokumen yang terpenting dalam pengkapalan barang. Hal ini dikarenakan kononsemen mencakup dua kepentingan, yaitu kepentingan perniagaan dan kepentingan pengangkutan barang. Berdasarkan ketentuan pasal 504 KUHD, kononsemen diterbitkan oleh pengangkut. Namun, berdasarkan ketentuan pasal 505 KUHD, nahkoda juga berhak untuk menerbitkan kononsemen. Kononsemen memiliki 3 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tanda terima barang atau muatan. Yang kedua, dokumen pemilikan. Dan yang terakhir adalah kontrak pengangkutan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu Kasturi. Materi yang akan saya bahas adalah mengenai pengangkutan. Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang atau jasa oleh orang dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini terkait unsur-unsur pengangkutan sebagai berikut. Yang pertama, ada sesuatu yang diangkut. Yang kedua, tersedianya kendaraan sebagai alat angkutnya dan ada tempat yang dapat dilalui oleh alat angkut. Proses pengangkutan itu merupakan gerak dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan di mana angkutan itu diakhiri. Pengangkutan dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi di tempat tujuan daripada di tempat asalnya. Oleh karena itu, pengangkutan dikatakan memberi nilai kepada barang yang diangkut. Nilai itu akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Nilai yang diberikan berupa nilai tempat dan nilai waktu. Kedua nilai tersebut diperoleh jika barang yang diangkut ke tempat di mana nilainya lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya. Dengan demikian, pengangkutan memberi jasa kepada masyarakat yang disebut jasa angkut. Moda atau mode angkutan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa moda sebagai berikut. Yang pertama itu ada mode angkatan darat, mode angkatan laut, dan yang ketiga ada mode angkatan jalan, dan keempat ada mode angkutan kereta api. Pengaturan hukum pengangkutan di Indonesia ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur masalah pengangkutan. Yang pertama ada di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang perkereta apian. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan yang kelima ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Legislasi tersebut diikuti oleh peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya ada perjanjian pengangkutan. Dari segi hukum perjanjian, pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkutan dari pengirim barang dan atau penumpang. Dengan perjanjian pengangkutan ini, pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang ke suatu tempat tujuan tertentu, dan pihak-pihak pengirim barang dan atau penumpang mengikatkan dirinya pula untuk membayar ongkos angkutannya.